Terima kasih ya teman-teman media ya. Kita harus melihat bahwa apa yang dimaksudkan daripada penjaga kerahasiaan data nasabah di perbankan itu dikenal dengan istilah relatif dan mutlak, begitu ya. Kalau dalam keadaan kondisi tertentu yang mana tidak ada persoalan, dalam normal-normal saja, memang perbankan sebagai bank yang dipercaya masyarakat, atas dasar apapun, mereka tidak boleh semena-mena untuk menyebarkan data privasi perbankan setiap nasabah. Namun kita melihat juga bahwa ada kewenangan relatif, bahwa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu harus tunduk juga terhadap hukum positif bila memang ini diperlukan ya dalam ranah tindak pidana, apalagi mengacu kepada istilah yang diduga tindak pidana pencucian uang, TPPU ya misalnya contohnya. Maka perbankan harus mematuhi ketentuan regulasi itu demi menjaga asas keseimbangan antara kepentingan data privasi nasabah sama keseimbangan kepentingan negara yang diduga melakukan adanya kejahatan contohnya. Maka kalau misalnya ini dimintakan berdasarkan ketentuan atas dasar kepentingan negara untuk pengembangan atas peristiwa pidana, maka sah saja bahwa pihak BCA harus menyerahkan itu data tersebut. Gitu. Termasuk nasabah prioritas ya? Apapun itu ceritanya tentang masalah nasabah prioritas atau tidak, di situ dinyatakan bahwa negara sebagai pelaksana atas dugaan adanya seseorang atau oknum yang sedang diperiksa dalam hal adanya peristiwa pidana, maka data yang dimintakan oleh institusi yang berkepentingan apakah kepolisian dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan negara, begitu ya, bahwa atas dasar untuk menjaga kerahasiaan data privasi nasabah ini diselaraskan bahwa negara harus diutamakan lebih dahulu. Gitu. Sebenarnya syarat sendiri bang untuk rekening dibuka itu diperlihatkan itu seperti apa sih bang kalau menurut hukum? Menurut hukum kita bicaranya bahwa hanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, itu dia harus mengacu juga kriteria mekanisme di Undang-Undang Perbankan bahwa ada pengajuan permohonan ya, apakah itu sifatnya juga kepada lembaga otorisasi jasa keuangan dan lain-lain. Ini persyaratan-persyaratan secara normatif. Jika ini terpenuhi, maka tidak ada alasan bank untuk tidak menyerahkan. Termasuk dari si pemilik rekening sendiri? Mungkin bukan dari si pemilik kali ya, tapi dari perbankan mungkin ya. Oh gitu. Iya. Tidak ada persetujuan dari pemilik kan, karena kasusnya di sini pemilik tidak menyetujui. Iya, tapi ini kan sudah dikatakan bahwa atas dasar kepentingan negara sebagai penyeimbang, bahwa apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 1998 itu harus tunduk kepada hukum yang lebih tinggi. Negara punya peranan penting sebagai penyeimbang. Jika ini diduga patut ada peristiwa pidana, kalau tidak maka tidak ada satu peluang apapun kepada perbankan untuk tidak menjaga data privasi nasabah dalam keadaan normal ya. Nah, dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan tertentu di mana ini dibutuhkan untuk mendukung adanya peristiwa-peristiwa yang harus dikembangkan melalui konsep penyidikan dan lain-lain, ya tentu ini harus bersinergi. Begitu. Bang, berarti dalam artian walaupun memang si nasabah prioritas ini si NM katakanlah dia ngamuk, marah, dan itu seperti apa itu Bang? Itu saya pikir wajar ya, bahwa hal-hal yang bisa terjadi secara spontanitas karena dianggap ini adalah bentuk kelalaian, bahwa ini adalah bentuk dugaan adanya kesengajaan di mana yang bersangkutan sekarang sedang menjalani proses hukum, dan kemungkinan ini juga membuat yang bersangkutan merasa harga dirinya malu di tengah masyarakat. Itu sah-sah saja marahnya. Tapi tentu harus dipahami juga nanti bahwa apa yang terjadi pada saat data privasi tersebut kan masalah nilai rekening gitu ya. Tentu itu urusannya adalah kepada kepentingan negara melalui institusi kepolisian yang melakukan komunikasi kepada pihak perbankan gitu. Lalu pihak NM sendiri ingin mensomasi Bang, itu gimana sih Bang? Ya sah-sah saja kan bahwa
memberikan somasi itu kan dalam bahasa Indonesia adalah peringatan, bahwa memberikan peringatan itu atas dasar adanya diduga yang dilanggar, pasti somasinya ke Bank BCA kan, begitu kira-kira ya. Nah itu sah-sah saja, nanti silahkan saja kuasa NM kalau dia mau melakukan somasi, itu sah-sah saja. Kita hanya berbicara bahwa apa yang menjadi konsep teori hukum yang dibangun atas dasar keselarasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terus kemudian ini mengenal daripada istilah bahwa apa yang menjadi keseimbangan kepentingan negara di dalam penyidikan melalui institusi kepolisian, maka ini memiliki hak untuk memintakan kepada perbankan, karena perbankan itu adalah undang-undang sama seperti masyarakat yang menjadi pemohon untuk dibukakan bank rekeningnya, bahwa perbankan ini adalah di bawah undang-undang juga. Nah, undang-undang ini adalah regulasi yang mengatur ketentuan apa-apa saja yang bisa dan mana yang tidak bisa. Artinya itu bakal memberatkan NM sendiri nggak sih Bang dalam hal ini? Ini harus dipisahkan dulu ya, bahwa konteks bahwa dibukanya nilai rekening NM oleh pihak perbankan, bahwa di situ adalah ada regulasi yang dijalankan oleh penyidik. Nah, kalau misalnya mau dianggap sebagai kerugian kepada saudara NM, kerugiannya mungkin hanya secara imaterial, bahwa beliau merasa dirugikan dengan pemberitaan itu, begitu ya. Karena kan uangnya mungkin kan tidak berkurang kan, nilainya kan masih disebutkan gitu. Untuk edukasi kepada netizen atau masyarakat yang belum mengetahui tentang hal ini seperti apa sih Bang? Ya, jadi yang perlu kita berikan satu pemahaman bahwa apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh institusi, baik itu penyidik dari kepolisian, terhadap data privasi yang ada di perbankan, demi atas kepentingan negara untuk membuka karena adanya peristiwa hukum, maka saya pikir ini tidak perlu dipahami terlalu berlebihan, karena ini sah-sah saja. Negara kita ini negara hukum. Tidak mungkin bahwa pihak institusi kepolisian atau penyidik yang memintakan rekening tersebut tidak berdasarkan aturan hukum, ya kan? Karena perbankan juga punya manajemen, nggak sembarangan juga orang meminta itu, dan tidak semua orang juga bisa untuk memintakan data privasi orang di perbankan, selain daripada orang-orang yang berkepentingan di dalam penegakan hukum atau orang-orang yang memiliki surat perintah, begitu ya. Yang mana tugasnya adalah terkait masalah data privasi yang ada di perbankan itu. Satu lagi Bang, mungkin terakhir, tadi kan mengenai tentang edukasinya ya Bang. Nah, ini dari adanya kejadian NM yang tentang BCA ini, itu sahamnya anjlok. Terus tapi dari pihak BCA ini sudah klarifikasi bahwa pihak BCA menaati peraturan hukum yang seperti yang tadi dibilang. Itu seperti apa itu Bang? Bahwa udah ada suara gitu dari Bank tentang hal ini, udah buka suara. Iya, jadi memang kalau kita bicara bahwa adanya kemudian hal-hal yang merugikan saudari NM, memang kita melihat belakangan ini NM ini kan akhirnya sering sekali memiliki satu persoalan yang seakan-akan ini dianggap kesalahan NM semua. Saya nggak sepakat bahwa NM itu sekarang masih menjalani proses persidangan, statusnya masih terdakwa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan NM bahwa telah jelas melakukan satu perbuatan yang salah, karena belum diputus oleh majelis. NM masih harus bisa memiliki pembelaan terhadap dirinya sampai putusan nanti, sampai yang bersangkutan menjadi terpidana, begitu ya. Jadi hari ini masih harus menggunakan asas praduga tak bersalah kalau terhadap posisi NM. NM belum bisa menjadi orang yang diduga melakukan satu perbuatan hukum, atau belum bisa dipastikan dia orang yang bersalah. NM masih menjadi seorang yang terdakwa yang masih memiliki hak untuk membela dirinya. Ini sekarang kan banyak orang yang betul-betul seakan-akan ingin menyerang NM. Kita harus menghargai dong asas hukum kita, equality before the law. Apalagi NM ini adalah seorang perempuan ya, yang belakangan ini kita melihat bahwa NM sudah menunjukkan kooperatifnya ya, menghadiri persidangan dan lain-lain segala macam. Ini adalah bentuk satu itikat baik ya, sebagai seorang wanita ya patut untuk dihormati dan patut untuk dijaga martabatnya. Bang, dari NM sendiri setiap persidangan memiliki banyak sekali ya,
kita berbicara mengenai tentang ada aja dramanya gitu. Nah, ini dari segi pandangan Bang Farisman sendiri di persidangan NM yang sudah berkali-kali, itu akan memberatkan dia nggak sih ketika sidang dia banyak membantah, terus juga banyak mengelak, dan juga dari di JPU lah, dari majelis hakim, itu akan memberatkan dia ke depannya nggak sih? Jadi begini, kepada saudari NM, apabila alasan-alasan yang dibangun adalah rasional sebagai bentuk pembelaannya, itu hak yang bersangkutan sebagai terdakwa selama masih dimintakan untuk memberikan keterangan, gitu ya. Tapi pendukung-pendukungnya harap tertib, gitu ya, menjaga keamanan, menjaga tata tertib persidangan supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan lain, gitu ya, bahwa suasana persidangan tidak hanya pihak NM, pihak siapapun yang datang ke persidangan harus menghormati suasana persidangan. Jangan justru bahwa yang bersangkutan sedang menjalani proses persidangan di kursi pengadilan, pendukung-pendukungnya malah akhirnya membuat suasana-suasana yang menimbulkan banyak persepsi. Ya, banyak persepsi, dan ini nanti akan justru diarahkan kepada, bisa saja kepada NM, bisa saja kepada yang lainnya, gitu ya. Maka tata tertib persidangan itu perlu dihormati, ya, perlu dijaga suasananya. Ya, terakhir Bang, mungkin dari pandangan segi hukum sendiri, kasus ini tuh akan berjalan damai kah? Atau mungkin dari salah satu ada yang kena penjara atau seperti apa? Harusnya sih di dalam situasi hubungan yang awalnya dijalani dengan satu komunikasi yang baik, ya, saudara NM dengan pelapor, gitu ya, hubungannya cukup baik. Tentu sangat dimungkinkan bila ini memang sama-sama membuka ruang, gitu ya. Namun jika faktanya sama-sama ingin menunjukkan bahwa, kan bisa juga saudara NM berpikir, kok jadi saya sekarang yang seakan-akan dituduh bersalah, padahal sebenarnya di sana juga adalah pelaku juga, gitu kira-kira ya, bisa juga. Jadi kalau bermain di ranah itu, maka setiap orang berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum masing-masing, apakah berdamai atau tidak, apakah berlanjut. Mungkin ada juga kepuasan nanti kalau ini closingnya adalah harus ada orang yang dipidana, gitu kira-kira ya.